Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistifa Budi Rahayu, NIM 1912-10-730. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai statistik. Untuk memenuhi tugas statistik dan probabilistik, adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Pak Laude Hasnodin Esagala SSI MCS. Langsung saja kita masuk ke pengertian data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek pelaku pertama sebuah penelitian. Data primer didapat langsung oleh peneliti dari informan secara langsung, baik pertemuan secara langsung atau melalui telepon. Bila dia informan asli, maka dikategorikan data primer. Contohnya, di Jakarta, pedagang merasa kesulitan dalam memasarkan produknya berdasarkan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tanpa melalui penelitian pertama, hanya berasal dari sebuah ilmu pengetahuan atau penelitian yang mengikuti tata cara yang ada. Apabila melakukan sebuah penelitian penting, maka sangat tidak dianjurkan menggunakan data sekunder, sebab data sekunder ini dianggap memiliki kualitas yang rendah dari data primer. Contohnya, menurut data UNESCO pada 2015, Indonesia hanya mencapai 10% jumlah pengusaha dari keseluruhan penduduk. Kita masuk ke materi statistika. Adapun pengertian statistik dalam arti sempit merupakan kumpulan data yang menjelaskan sesuatu. Sedangkan statistik dalam arti luas merupakan metode dan aturan-aturan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, penerapan statistik di ilmu bisnis. Yang pertama, bidang akuntansi, di mana perusahaan akuntan publik dalam rangka pengambilan sampel atau contoh akan menggunakan statistik, di mana sampel tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua, keuangan. Para konsultan keuangan menggunakan beberapa jenis informasi statistik seperti rasio keuangan dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Yang ketiga, pemasaran atau marketing, di mana dalam pengambilan sampel untuk penelitian dalam rangka peluncuran produk baru, masyarakat sebagai responden diminta pendapat mengenai produk yang akan diluncurkan tersebut. Yang keempat, ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan statistik untuk memperkirakan atau meramalkan kondisi ekonomi masa mendatang. Dan yang terakhir, bidang penelitian ekonomi dan bisnis, di mana digunakan sebagai alat pengolahan data dalam suatu penelitian, terutama yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Kemudian dalam penelitian bisnis terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama pengujian deskriptif, yang kedua pengujian inferensi, di mana pengujian deskriptif pengolahan data untuk bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Data yang diolah dalam statistik deskriptif hanya satu variabel saja, sedangkan pengujian inferensi, pengujian yang melibatkan dua atau lebih variabel. Pengujian inferensi dibagi menjadi tiga, yaitu pengujian hubungan atau korelasi, yang kedua pengujian pengaruh atau regresi, dan yang ketiga pengujian perbedaan. Selanjutnya, isi statistik. Terdapat tiga hal yang sangat penting dari statistika, yaitu yang pertama, data. Merupakan kumpulan keterangan atau fakta yang dapat berbentuk kategorik, misalnya baik atau buruk, ataupun
Bilangan yang diperoleh kemudian diolah menjadi informasi yang nantinya berguna dalam menentukan keputusan. Yang kedua, kriteria keputusan. Setelah data diolah dengan statistika, kemudian akan menghasilkan berbagai kriteria keputusan. Sama halnya dengan pemilihan. Masing-masing kriteria keputusan memiliki manfaat dan akibat bagi kita. Dan yang terakhir, keputusan. Dari beberapa kriteria keputusan, kemudian diambil keputusan. Selanjutnya, data kualitatif merupakan data hasil kategori atau pemberian kode untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data, bukan angka, tetapi diangkakan seperti jenis kelamin, status, dan lain sebagainya. Data kualitatif mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika. Data kualitatif diambil dari penyebaran kuesioner pada responden sehingga dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Kemudian data kuantitatif merupakan data berupa angka dalam arti sebenarnya. Jadi, berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Kemudian data nominal. Data bertipe nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Data dalam bentuk kategori tetapi tidak ada tingkatannya. Contoh jenis kelamin ada dua, yaitu wanita dan pria. Maka jika dikategorikan dalam bentuk angka, misal menjadi 1 untuk kode wanita dan 2 untuk kode pria. Selanjutnya data ordinal. Data ordinal disebut juga data kualitatif, namun dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Jika dalam data nominal semua data kategori dianggap setara, maka pada data ordinal ada tingkatannya. Misal, setuju diberi kode 1, netral diberi kode 2, dan tidak setuju diberi kode 3. Kemudian data interval. Data interval menempati level pengukuran data yang lebih tinggi dari data ordinal karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urusan tersebut dapat dikuantitatifkan. Dalam data interval tidak mengenal nilai nol yang absolut, contohnya IPK. Dan yang terakhir, data rasio. Data rasio merupakan data dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya. Perbedaan dengan data interval adalah bahwa data rasio mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya, contohnya jumlah penjualan pakaian. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Seperti kita lihat pada tabel tersebut bahwa kolom nomor itu merupakan data nominal, kolom kelas data ordinal, kolom nilai data interval, kolom juara itu data ordinal, sedangkan kolom hadiah yaitu data rasio. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sedikit pembahasan tentang statistik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.